intinya begini, Akmari sama dan LSP kita sudah bikin MOU kerjasama kayak di bidang apa, nanti secara mulai kita tahu dulu. Caranya begitu ya Pak ya? Ya, oke. Tepuk tangan aja, tempatnya waktu kalau persiapan kok parah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat semuanya. Enak dong Ibu? Mau jualan apa kita hari ini? Saya itu ya Bu, kalau lihat orang itu bawaannya pengen jualan gitu. Pokoknya lihat orang, kenalan sama orang, gitu sama orang, bawaannya pengen jualan ya. Mungkin bukan hari ini jualannya, sebulan lagi, setahun lagi, 10 tahun lagi, mungkin aja kan. Nah, di sini saya mau sedikit memaparkan tentang apa sih LSP Teknologi Digital itu. Nah, pertama nama saya Roy Buana. Saya di LSP Teknologi Digital sebagai manajer sertifikasi. Ada yang sudah sekolahnya jadi LSP ini? P1. Kalau angkat tangan. P1. Yang jadi LSP sekolahnya? 1, 2, 3. Ada yang jadi LSP. Nah, ini sudah proses ya Bu ya. Boleh nanti dibantu Bu. Ya, jadi sudah ada sedikit yang paham tentang LSP. Ini saya jelaskan sedikit saja apa sih LSP itu. Nah, gambarnya potong ya. Jadi LSP kita berdiri pada dilisensi pada November 2019. Baru ya, masih imut-imutnya nih. Boleh dibilang baru 4-5 bulan. Bapak Ibu semua. Tapi alhamdulillah yang nanti itu diuji banyak sekali ya. Karena memang kita punya banyak produk, punya banyak skema, punya banyak ide terkait pengembangan SDM itu tadi. Makanya dari Sabang sampai Merauke kita sudah tunggu nih LSP Teknologi Digital. Nah, lisensi kita 1565 ya, Bapak Ibu bisa bayangkan sekarang LSP itu kita mungkin menurut saya 2000-an lah tahun ini yang akan terlisensi oleh LSP. Jadi akan sangat banyak sekali. Nah, sekarang kita mau cari LSP mana sih yang mau punya value gitu ya, yang bagus ke depannya untuk pengembangan SDM. Nah, kami mendeklar salah satunya LSP yang berkomitmen untuk mengembangkan SDM yang ada di Indonesia. Oke. Ini ruang lingkup kita banyak tuh kelihatan dari brosurnya. Ada 36 skema mulai dari FPL, TKJ, multimedia, animasi, broadcasting, terus ada data scientist, ada cyber security, ada banyak di bidang IT ya. Nah, salah satunya produk unggulan kita adalah digital marketing. Nah, jadi Bapak Ibu semua, digital marketing ini skema kita yang berbentuk cluster ya, cluster. Artinya skemanya kita bentuk sendiri dari SKKNI, kita kemas sendiri, kita ajukan lisensinya ke BNSP dan alhamdulillah kita terima. Ya. Kemarin agak proses juga ya di BNSP itu kok ini cluster gitu kan ketiga. Nah, kita bilang bahwa di industri itu memang butuh sekarang digital marketing. Ya. Jadi BNSP boleh melisensi skema yang memang dibutuhkan oleh industri, contohnya digital marketing ini. Ini LSP kita diberikan oleh Asosiasi Profesi dan Industri. Nah, salah satunya kami komitmen sekali akan bekerja sama gitu ya, dengan banyak asosiasi, banyak industri, perusahaan-perusahaan terkait sertifikasi ini. Jadi jangan takut, Bapak Ibu semua, dari standar sampai outputnya di sertifikasi akan kita arahkan ke jalan yang benar gitu ya. Ini kayaknya salah. Balik ya. Ini hati. Nah, ini digital marketing. Nah, berbicara tentang digital marketing, ya, saya Bapak semua sempat berapa tahun kerja di rumah dulu di bagian IT. Jadi saya paham sedikit mengenai apa itu industri retail, ya, kasir, niaga dan lain-lain. Nah, setahu kita selama ini kan anak-anak
kita di BDP itu lurusnya itu industri retail kan, industri retail, sales, ya, marketing, dan segala macam. Nah, dan ternyata Bapak Ibu semua, basicnya sudah bagus. Ya. Basicnya anak-anak belajar pemasaran, dasarnya, teorinya, praktisnya seperti apa di industri retail, itu sudah bagus. Sekarang kita kenalkan lagi sedikit, Lewatin parahnya. kita upgrade kompetensinya terkait apa sih yang dibutuhkan ya, di industri terkini. Nah ini salah satunya di okupasi. Bapak Ibu semua ketik aja di layanan pencari kerja. Bapak Ibu semua bisa arahkan anak-anak itu di sini. Ya, ternyata Masuk. Cek. Masuk. lalu ada spesialis IoT marketing, ya. Lalu ada bot developer, mungkin Bapak Ibu semua baru dengar istilah bot developer. Ya, jadi kalau kita nanya-nanya chatting ke marketplace atau ke web itu dia langsung jawab. Ya, robot ya, bot ya. Jadi kita nanya apa dia langsung jawab. Kita tanya produk apa dia langsung jawab. Harganya berapa dia langsung jawab. Ya. Udah punya pacar belum? Jadi gitu. Karena apa? Karena Bapak Ibu bisnis itu masalah kepercayaan, trust gitu ya. Ketika ada orang yang sehari, 2 hari, sejam, 2 jam kita jawabnya orang akan pergi. Karena ada teknologi ini, ada spesialis. Nah, sedikit di sekeliling kita. Contoh di Maps itu nggak di situ ya. Jualannya e-commerce Bukalapak pernah ya, Tokopedia dan apapun itu, mungkin kadang nggak sadar kok produknya cocok banget dengan keinginan kita gitu ya. Pernah merasa gitu nggak? Ya, jadi kalau saya di Bukalapak biasanya yang ada apa? Komputer, gadget, gitu ya, kabel data gitu. Gak pernah saya itu ditawarin hijab gitu, gak pernah. Ya, karena apa Bapak Ibu semua tadi
balik lagi ke profesi yang sebelumnya tadi, ada istilahnya data scientist ya. Di situ dia akan membuat sebuah algoritma ya, di mana itu akan memprofiling data Bapak Ibu semua. Di profiling, oh saya senangnya ini, oh ini senangnya ini, di jam ini dia senangnya ini. Dia buka gadget di jam sekian gitu. Sama dia di profiling, diolah datanya. Makanya di data scientist itu banyak yang berasal dari bukan non IT ya. Data scientist itu biasanya banyak dari dari ilmu statistik, matematik gitu ya, kimia, fisika, karena lebih banyak membahas tentang angka. Nah, di situ di marketplace tuh algoritmanya macam-macam. Misalkan Bapak Ibu semua pernah sadar nggak kalau belanja di Indomaret itu menata barang itu aja ilmunya. Ya, ada ilmunya menata barang itu. Kalau gula dekatnya apa, kalau ini dekatnya apa, ya. Barang-barang itu ada proses data scientist juga di situ. Mungkin ada yang pernah mendengar algoritma market basket analysis ya. Itu jadi siapa yang kebiasaan orang membeli apa, terus temennya apa, gitu ya. Misalkan kalau dia beli kopi, dia biasanya beli gula. Makanya dia di etalase itu yang ditaruh adalah kopi dekat sama gula, karena memang orang kalau beli kopi pasti beli gula. Nah, tapi kalau kita nggak tahu ilmunya, naruh kopi di sini, naruh gula di sana, gulanya nggak laku, gitu ya. Nah, jadi itulah pentingnya Bapak Ibu semua nanti kita upgrade kompetensi kita terkait bagaimana sih cara jualan industri 4.0 itu seperti apa sih. Nah, kemudian media sosial. Bapak Ibu semua mungkin biasa main Facebook gitu ya. Di Facebook itu kalau Bapak Ibu perhatikan banyak sponsor ya. Banyak sponsor, banyak iklan, dan insya Allah hari ini kita materinya kalau bisa sampai iklan ya. Sampai iklan di Facebook. Nah, semoga waktunya cukup ya. Nah, dan catatan saya nanti untuk yang iklan ini Bapak Ibu semua harus siapkan kartu kredit atau transfer nanti ke bank ya. Kalau ada, kalau nggak ada nggak usah sedih. Kalau nggak ada kirim nomor rekeningnya ke saya biar saya ini. Ya begitu ya. Jadi hampir seluruh timeline saya itu isinya sponsor sekarang. Dan luar biasanya saya selalu beli gitu loh. Karena memang itu cocok dengan kebutuhan. Gila saya bilang ini bukunya luar biasa gitu loh. Kok dia tahu bahwa saya sekarang mengalami masalah tentang bagaimana mengolah SDM gitu loh. Dia bisa tahu, oh kok dia tahu saya butuh software ini, kok dia tahu butuh software ini. Kenapa? Karena tadi dari perilaku kita di internet ini diambil datanya, di profiling, maka muncullah klasifikasi tertentu kan gitu. Oh ternyata saya sukanya ini, iklannya yang cocok ini gitu kan. Nah kita hari ini nanti Pak Gistiawan dari Google School Indonesia itu akan menjelaskan mengenai trend analisis ya, kemudian bagaimana menganalisa audiens di sosial media. Nah jadi tanya aja sebanyak-banyaknya sama beliau, karena alhamdulillah beliau juga pakar ya di bidang digital marketing ini, sudah banyak juga kegiatan-kegiatannya di seluruh Indonesia. Nah kemudian nextnya sedikit ini mengenai istilah dalam social media marketing, social media dan digital marketing. Otomatis kalau kita mengupgrade pengetahuan kita, maka kita harus siap dengan istilah-istilah baru ya. Kadang kan ada orang yang aduh itu singkatannya apa sih, istilahnya apa sih gitu ya. Nah padahal itu konsekuensinya, misalkan kayak ini domain, subdomain, URL gitu ya, content management system apalagi itu ya kan, file transfer protokol apalagi gitu kan. Tapi Bapak Ibu semua jangan takut, saya kenal komputer ini juga nggak lama gitu loh, paling 5-6 tahun ya. 5-6 tahun saya kenal komputer, dan alhamdulillah kita sekarang punya perusahaan IT yang karyawannya lumayan lah, programmernya seperti itu ada 20 orang. Nah dan alhamdulillah terus maju gitu ya. Nah kemudian ada istilah ASAP, Japri, nego gan no Afgan katanya, tahu nggak nego no Afgan? Nah artinya boleh ditawar tapi jangan sadis dong gitu kan. Itu nego no Afgan. Lalu misalkan lol, kuy, COD, ya harus ngerti sih selama begitu. Lalu kemudian ini di sebelah istilah-istilah di bidang digital marketing ada keyword, STP 4P kalau Bapak Ibu semua udah hatam lah. AIDA ya kan. Saya juga baru tahu ada istilah AIDA. Attention apalagi? Impatient, desire, dan
action kan. Nah, oh ternyata bikin konten itu harus ada aidanya kan gitu. Jadi dengan menambahnya ilmu pengetahuan, jualan kita pun insya Allah akan tambah meningkat. Nah kemudian ada istilah brand awareness. Kalau istilah gampangnya brand awareness itu apa ya? Apa brand awareness itu apa? Ya artinya brand kita ingin diketahui orang lah gitu. Bagaimanapun caranya, mau iklan, mau pasang konten segala macam. Ya kesadaran. Nah conversion, nah dari iklan kita itu konversi berapa banyak kan gitu. Istilahnya sangat menarik ya. Google AdWords, Google AdSense, search engine marketing segala macam. Nah jadi Bapak Ibu semua intinya nggak usah kaget ya dengan istilah-istilah begini. Dijalani aja nanti akan ketemu. Jalani ketemu sampai akhirnya kita akan tahu apa sih landing page itu, bahasanya doang yang keren. Sebenarnya web status biasa aja gitu ya. Consumer acquisition cost, remarketing, conversion rate optimization, ya itu istilah-istilahnya nanti banyak. Nah, tadi tentang digital marketing, kemudian ini tentang sertifikasinya. Bapak Ibu semua, kami sedih ya kadang-kadang saya pelaku sosial media, sering lihat di internet itu kalau ditanya sertifikasi BNSP itu apa sih gitu. Yang pertama banyak orang yang nggak tahu, ya. Yang kedua banyak orang yang nggak mau, ya. Susah jualnya sertifikat BNSP itu, ya. Nah tapi kita berusaha merubah itu. Bagaimana caranya sertifikasi ini maruahnya naik gitu, yang versi lokal ini. Gimana caranya orang punya sertifikat kompetensi itu datang ke perusahaan, oh ini dari LSP ABC ya, oh oke ini siap, nih bagus nih LSP-nya, langsung diterima. Teorinya begitu ya, teorinya anak itu kalau sudah pegang sertifikat dia nggak perlu diuji lagi, nggak perlu diwawancarai lagi, unit kompetensinya udah ketahuan. Oh dia content writer, berarti tugasnya buat konten. Oh dia misalkan dia advertiser digital, oh dia sudah ahli di bidang itu. Unit kompetensinya jelas gitu. Nah, jadi sebenarnya konsepnya sertifikasi itu adalah membantu perusahaan itu untuk memapping ya kompetensi pekerja itu seperti apa. Nah, ini proses-prosesnya Bapak Ibu semua. Di kita akan kami yakinkan bahwa proses sertifikasinya bagus ya. Materi ujinya yang akan diujikan bagus ya. Nah, makanya Bapak Ibu semua, saya akan jelaskan nanti next unitnya apa aja yang ada. Nah, nanti coba Bapak Ibu semua ukur dalam dirinya kan biasanya kalau uji kompetensi itu ada istilahnya asesmen mandiri ya. Nah, cocok nggak kita sudah memegang sertifikat digital marketing itu? Ya, pantas nggak? Nah, kalau di kami Bapak Ibu semua belum kompeten itu hal yang biasa, ya, hal yang biasa. Tapi kami punya komitmen. Setelah dia belum kompeten, maka akan ada proses retraining ulang, workshop ulang, dan resertifikasi ulang, dan itu tidak bayar, ya. Itu tidak bayar, karena kami memang menyadari bahwa filosofi uji itu adalah orang yang mau diuji itu orang yang mengakui dirinya kompeten gitu. Artinya kalau dia belum mengaku dirinya kompeten, mending nggak usah diuji. Nah kalau sekarang kan kebalikan, semua orang mau diuji, Akhirnya apa, banyak yang belum kompeten, nanti bayar lagi, pelatihan lagi. Nah di kami komitmen, oke, sertifikasi dulu supaya Bapak Ibu semua tahu gapnya di mana sih terhadap skema tersebut kan gitu. Nah setelah tahu gapnya, kita tahu unit kompetensinya yang belum dikuasai, maka kita akan melakukan training ulang. Gampang training ulangnya nanti Pak Dedi sudah menginspirasi saya itu apa itu flip learning. Flip learning itu luar biasa Bapak Ibu semua. Udah dibahas di luar negeri itu berpuluh-puluh tahun yang lalu, kita di sini baru booming ya Pak ya. Dan istilahnya sulit sekali. Saya ketika Pak Dedi menjelaskan apa itu flip learning, baru saya tahu kemana arah saya ke depan untuk mengembangkan platform ya. Jadi kita akan kembangkan platform e-learning, kita adopsi dari flip learning. Nah nanti Bapak Ibu semua bisa belajar dari rumah, dari kantor, dari manapun ya. Setelah sertifikasi nanti bisa online langsung seperti itu. Nah ada pra-asesmen, pendaftaran seperti biasa mungkin sudah paham, lalu ada asesmen, kemudian ada pemeliharaan. Nah sertifikat ini berlakunya dalam jangka waktu 3 bulan. 3 bulan. Aduh, lupa saya 3 bulan. 3 tahun ya, 3 tahun. Ya, masa berlaku sertifikat itu 3 tahun. Biasanya begitu, tapi di beberapa industri misalkan kayak di
pekerja domestik itu 5 tahun. Kenapa? Karena kan mereka susah bolak-balik ya gitu ya. Nah, kemudian ada pengembangan ya. Jadi kami berharap Bapak Ibu semua, kebetulan kami mungkin di sebagian guru-guru di sini tahu, kami juga konsultan IT di beberapa LSP dan kami menangani juga gitu ya digital marketing waktu itu di beberapa tempat. Nah, memang luar biasa ya gapnya tuh. Saya kadang-kadang kalau lihat ibu-ibu gitu, ini gimana kalau ibu ini disertifikasi digital marketing gitu loh, caranya gimana ya kan ya, bukan ngece ini bukan ya. Jadi kita sedang cari cara gitu loh, bagaimana semua orang tertarik untuk disertifikasi, caranya juga asik gitu kan, kemudian path-nya jelas ya, harus belajar apa kan, itu masalah waktu aja ya, masalah waktu. Nah, kemudian tahu next karirnya apa, itu yang paling penting ya. Tadinya hanya programmer, kemudian jadi sistem analis atau jadi IT konsultan gitu ya. Nah, nanti jelas path karirnya jelas. Nah, di sertifikasi ini kita akan sediakan banyak skema. Nah, salah satunya tadi digital marketing, kita akan kembangkan banyak sekali skema-skema supaya yang basic fundamental bisa sertifikasi, yang media bisa sertifikasi, yang ahli juga bisa sertifikasi. Nah, enaknya kalau kami di industri begitu, butuh sertifikasi apa, tinggal bikin, ajukan. Enaknya di industri begitu. Tinggal minta dukungan sama Pak Dedi. Benar nggak nih Pak Dedi? Perusahaan-perusahaan butuh profesi ini. Benar, tanda tangan perusahaannya kan, kita ajukan ke BNSP, jadi skemanya. Tapi kalau Bapak Ibu semua di sekolah susah, ya, hidupnya susah memang. Ya, karena hanya ini kita adopsi gitu, given dari pemerintah, ada KKNI. Saya tahu ada unit-unit di bisnis dari pemasaran itu, misalkan kayak pemasaran daring di bisnis retail ya, itu dikunci di bisnis retail, kemudian mengoptimalkan media sosial di bisnis retail. Pinter itu yang bikin SKKNI supaya nggak dipakai orang. Ya, tapi kalau di kita nggak masalah ya. Kita akan bikin nanti standar khusus tentang digital marketing, kita buat dari stakeholder, lalu kita lisensi ke BNSP. Nah, ini ceritanya panjang, jadi akhirnya dapatlah unit-unit kompetensi yang kita pakai ya. Ini mungkin belum ideal Bapak Ibu, karena kami kan dilisensi baru November. Sudah banyak input dari teman-teman industri, dari teman-teman pelaku digital marketing. Nah, inilah hasilnya. Kita kemasannya ada sekitar 11 unit ya, mulai dari pemasaran, periklanan, komputer ya. Jadi ada 3 SKKNI yang kita adopt di sini. Nah, dan ini menurut saya yang paling mendekati dengan digital marketing ya, seperti itu. Saya sudah lihat yang di BLK juga ngajuin sekarang skema digital marketing, itu sama isinya tentang retail. Kalau kami nggak mau pakai retail ya, karena kita sifatnya pengennya global seperti itu. Habis. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Ya, kalau ada pertanyaan, Pak Kisya udah datang belum ya? Monggo kalau ada pertanyaan boleh. Pak, monggo Pak. Boleh, siap. Digital marketing. Maksudnya ngarahkan gimana nih? Oh, siap. Kok saya belum kelihatan ya? Oh, ini maaf nanti dulu ya. Ternyata masih ada slide-nya. Nah, apa opportunity-nya ya? Ini saya pengen jualan. Yang pertama Bapak Ibu semua, kita punya program kerja sampai 2021. Kita targetnya nggak banyak, 50.000 aja yang disertifikasi. Nah, yang kan dari tahun ini 2.000, tahun depan 10.000, tahun berikutnya 50.000. Nah, otomatis Bapak Ibu semua, kami butuh banyak asesor ya. Kami butuh banyak asesor di seluruh Indonesia.
tahun ini kita butuh 100 ya. Kita sudah selenggarakan 2 angkatan. Next ini besok nih ada yang mungkin pesertanya siapa di sini yang besok ikut pelatihan asesor. Nah, sudah ada ya. Jadi besok kita batch ketiga itu berarti sekitar 60 orang. Nah, berarti masih banyak kesempatan Bapak Ibu semua untuk bergabung di LSP Teknologi Digital. Tapi syaratnya Bapak Ibu semua untuk jadi asesor di kami harus terbukti sudah jualan melalui digital marketing. Caranya gimana? Jangan takut. Nanti kita adakan komunitas. Nanti asosiasi Akmari akan kita support untuk training, workshop ya. Tenang aja. Pokoknya kita bantu sampai Bapak Ibu semua closing. Pak, udah cocok jadi sales belum? Ya, kemudian tentunya kami juga butuh tempat uji kompetensi ya. Tempat uji kompetensi tersebar di seluruh Indonesia juga. Kami baru memiliki 5 sampai 6 tempat uji ya. Padahal targetnya sangat banyak. Nah, ini pelatihan asesor baru kemarin, termasuk Pak Kis juga asesor kita. Galak loh asesornya sumpah. Kemarin ada yang belajar 6 bulan loh, belajar sama beliau, diuji cuma 1 orang yang kompeten ya. Tapi tunggu dulu, sebulan berikutnya diuji lagi, tidak dipungut biaya gitu kan. Gitu ya.